Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali. Materi kita untuk hari ini adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Komponen-komponen yang ada di lingkungan terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup atau makhluk yang bernyawa. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan. Kemudian kalau komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa atau benda-benda yang tak hidup kita sebutnya. Contohnya seperti tanah, air, udara, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu punya gambar ekosistem yang ada di sawah. Di sana ada seorang petani yang sedang membajak sawah dan di sekitarnya terdapat beberapa makhluk hidup. Nah, sekarang tugas kalian tuliskan di buku kalian pada ekosistem sawah tersebut manakah yang termasuk komponen biotik dan komponen abiotik. Kita lihat lagi sekarang pola interaksi yang terdapat pada makhluk hidup digambarkan melalui peristiwa. Yang pertama kita sebut dengan rantai makanan, yang kedua jaring-jaring makanan, yang ketiga adalah piramida makanan. Nah, sekarang mari kita berpendapat ya. Silakan kalian tuliskan pendapat kalian di buku apa yang disebut dengan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Untuk rantai makanan ya, rantai makanan itu terdiri dari dua jenis. Ada rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus. Nah, silakan kalian berpendapat. Apa itu rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus? Silakan dituliskan di bukunya ya. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa contoh rantai makanan. Gambar di sebelah kiri. Kita lihat rantai makanan yang pertama ya. Sebelah kiri atas kalian ada rumput dimakan belalang. Belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, di sini yang pertama, rumput itu merupakan produsen. Belalang itu kita sebut dengan herbivora. Apa itu herbivora? Yaitu hewan pemakan tumbuhan. Yang ketiga, di sana ada katak. Katak memakan herbivor, memakan belalang. Berarti katak di sini termasuk konsumen kedua atau tingkat 2. Yang ketiga, di sana ada ular. Ular ini memakan katak. Ular ini kita sebut dengan konsumen ketiga. Konsumen ketiga, dia memakan katak, memakan daging. Maka konsumen ketiga kita sebut juga sebagai karnivora. Begitu pula dengan katak. Katak kita sebut di sana karnivora ya, karena katak memakan hewan lain. Yang ketiga, ular dimakan oleh elang. Berarti elang di sini adalah konsumen tingkat keempat. Elang ini termasuk hewan karnivora. Kenapa? Karena dia memakan hewan pemakan daging juga, memakan karnivora. Nah, untuk elang kita sebut dengan konsumen puncak. Kenapa disebut konsumen puncak? Karena elang tidak ada pemangsaannya lagi, maka dia disebut konsumen puncak ya. Kita lihat di bagian kiri bawah. Di sana ada rantai makanan yang terjadi di laut. Untuk
rantai makanan di laut, produsennya dimulai dari fitoplankton. Fitoplankton itu adalah tumbuhan-tumbuhan kecil yang hidup di air laut. Fitoplankton ini dapat melakukan fotosintesis karena dia memiliki kloroplas. Fitoplankton nanti dimakan oleh zooplankton, hewan-hewan kecil. Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil dimakan ikan-ikan besar, ikan-ikan sedang, ikan-ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Nah, di sini berarti produsennya fitoplankton, konsumen tingkat satunya zooplankton, konsumen tingkat 2-nya ikan-ikan kecil, konsumen tingkat 3-nya ikan-ikan sedang, konsumen 4-nya atau konsumen puncaknya itu adalah ikan besar, ya. Nah, di sana kalian lihat di sebelah kanan atas, di sana ada rumput dimakan tikus, tikus dimakan elang, elang dimakan makhluk hidup lain yaitu bakteri yang ada di dalam tanah, ya. Disebutnya apa? Pengurai atau decomposer, ya. Kemudian kita lihat di kanan bawah. Gambarnya hampir sama. Elang di sana kalau mati diuraikan oleh pengurai. Contoh rantai makanan berikutnya. Ada tumbuhan dimakan kambing, kambing dimakan singa, kalau singa mati diuraikan oleh pengurai. Produsennya di sana tumbuhan, kambing konsumen ke-1, singa konsumen ke-2. Kita lihat lagi di kiri bawah. Di sana ada rantai makanan di air sama seperti tadi. Fitoplankton dimakan zooplankton, zooplankton dimakan ikan kecil dimakan ikan besar dimakan oleh paus bergigi. Kalau paus bergigi mati, itu akan diuraikan oleh pengurai atau decomposer. Kita lihat lagi di sebelah kanan atas, masih rantai makanan di air. Ada plankton. Plankton ini merupakan bisa zooplankton, bisa fitoplankton. Dimakan oleh udang-udang. Kemudian udang dimakan oleh ikan tuna. Ikan tuna dimakan oleh singa laut. Singa laut mati itu akan diuraikan oleh pengurai. Nomor 1 di sana kalau misalnya zooplankton, berarti zooplankton di sana adalah detritus. Oh maaf, bukan detritus ya di sana karena disebutkannya hanya plankton, berarti itu bisa zooplankton, bisa fitoplankton. Kita lihat di kanan bawah. Nah, ini kalau dibentuk dalam piramida makanan, ya. Kelompok yang paling banyak itu adalah produsen. Semakin ke atas jumlahnya semakin mengerucut, semakin mengecil. Itulah untuk keseimbangan ekosistem. Untuk tumbuhan kita sebut sebagai produsen. Produsen di sini sebagai tropik 1. Yang memakan produsen kita sebut konsumen ke-1. Konsumen 1 ada di tropik 2. Pemakan herbivora kita sebut dengan konsumen kedua. Yang memakan konsumen kedua kita sebut dengan konsumen puncak, artinya konsumen yang sudah tidak ada lagi pemangsanya. Untuk konsumen kedua kita sebut sebagai tropik 3, konsumen puncak kita sebut sebagai tropik 4. Kita lihat di sini. Pada rantai makanan tadi terjadi perpindahan energi ya. Energi berpindah dari produsen ke konsumen baru ke pengurai. Kita lihat di sini. Untuk gambar yang ada di sebelah kiri atas.
Di sana ada tumbuhan dimakan kambing, kambing dimakan singa, singa diuraikan oleh pengurai. Nah, di sini terjadi aliran energi, perpindahan energi ya. Untuk tumbuhan, dia memiliki energi kimia. Energi kimia dari tumbuhan itu dihasilkan dari fotosintesis tumbuhan, ya. Energi kimia yang ada di tubuh tumbuhan ketika dimakan oleh kambing, maka sebagian energi yang ada pada tubuh tumbuhan itu berpindah ke kambing. Kambing dimakan oleh singa. Ketika kambing dimakan oleh singa, sebagian energi dari kambing itu akan berpindah ke tubuh singa. Begitu pula dengan singa, ketika singanya mati, itu akan diuraikan oleh pengurai, maka energi dari singa akan berpindah ke tubuh pengurai. Itu contoh aliran energi ya. Kita lihat jaring-jaring makanan. Nah, contoh dari jaring-jaring makanan kita lihat di sini. Untuk jaring-jaring makanan, kalian lihat gambarnya seperti rantai-rantai makanan yang satu sama lainnya saling berhubungan. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah rantai-rantai makanan yang saling berhubungan. Kita lihat di gambar kiri atas. Di sana ada tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan serigala. Satu rantai ya. Rantai kedua, tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah. Rubah serigala itu ya. Oh, rubah. Berarti ada dua rantai. Rantai makanan ketiga, tumbuhan dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan elang. Berarti 3 rantai. Masih dengan tumbuhan dimakan burung, burung dimakan rubah. Berarti ada 4 rantai. Lalu belalang memakan tumbuhan, belalang dimakan laba-laba, laba-laba dimakan ular, ular dimakan elang. Berarti ada 5 rantai. Kemudian rantai berikutnya tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan laba-laba, laba-laba dimakan burung, burung dimakan rubah. Berarti ada 6 rantai. Rantai berikutnya itu ya. Ada tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan laba-laba, laba-laba dimakan burung, burung dimakan elang. Berarti ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rantai ternyata. Tinggal kamu hubung-hubungkan aja rantai-rantai makanannya ya. Kita lihat di bagian tengah. Ada burung pemakan serangga, dimakan ular, dimakan elang. Kemudian itu 1 rantai ya. Ada burung pemakan serangga langsung dimakan elang, 2 rantai. Ada burung pemakan serangga atau gini aja. Untuk yang jaring-jaring makanan, nanti kamu sebutkan ya, ada berapa rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan yang ada di gambar. Nih, yang di sebelah kanan atas coba perhatikan ya. Ada tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, 1 rantai. Rantai kedua, tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan elang, 2 rantai. Rantai ketiga, tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, ular dimakan singa, rantai keempat. Rantai kelimanya, tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan ular, ular dimakan singa. Berarti ada 5 rantai ya. Nah, untuk ini kamu tuliskan ada berapa rantai makanan yang saling berhubungan pada jaring-jaring makanan tersebut. Nah, untuk piramida makanan ini menunjukkan perbandingan jumlah produsen dengan konsumen ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk produsen jumlahnya selalu lebih banyak dibandingkan konsumen kedua, konsumen ketiga, konsumen keempat. Semakin ke atas bentuk piramidanya, maka jumlah makhluk hidupnya semakin sedikit. Nah, ini untuk keseimbangan ekosistem. Karena ekosistem tidak akan seimbang ketika jumlah produsen lebih sedikit daripada herbivore, herbivore lebih sedikit dari karnivore, karnivore lebih sedikit dari omnivore. Nah, ini ekosistem dikatakan tidak seimbang ya.
Kita lihat lagi interaksi. Interaksi itu adalah ada dua makhluk hidup atau lebih yang mempengaruhi satu sama lain. Pola interaksi ini disebut dengan simbiosis, ya. Kalian pasti sudah mengenal ada 3 macam simbiosis, ya. Mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme itu hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Komensalisme itu hidup bersama dua makhluk hidup yang satu untung, yang lain tidak dirugikan. Untuk parasitisme, hidup bersama dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang satu mendapat kerugian. Nah, ini contoh-contohnya. Ini yang simbiosis mutualisme. Kerbau dengan burung jalak, lebah dengan bunga, ya. Buaya dengan burung, ikan gupi dengan makhluk hidup air tuh, tumbuhan air. Ini yang contoh-contoh daripada simbiosis mutualisme. Sedangkan contoh dari simbiosis komensalisme, contohnya nih ikan remora dengan hiu. Di sana ikan remora dengan hiu tidak rugi karena yang diambil hanya sisa-sisa makanannya. Begitu pula dengan gambar keempat, ada anggrek dengan inangnya, ya. Di sana tanaman inangnya tidak rugi karena anggrek hanya mengambil air saja dari tanaman inangnya. Nah, ini contoh yang parasitisme. Nyamuk dengan tubuh manusia jelas merugikan, ya. Diambil darahnya, kemudian kutu di rambut manusia, jelas merugikan manusianya. Tali putri dengan inangnya, tali putrinya lama-lama akan mati, ya. Dan si tali putri mati ini kenapa? Karena inangnya habis dimakan oleh dia, sari-sari makanannya, sehingga inang mati, maka tali putri pun akan mati. Nih contohnya gambar 10. Jamur di tubuh manusia, ya. Atau ini ada cacing pita pada usus manusia. Kemudian kita lihat di sini peran makhluk hidup dalam lingkungan. Yang pertama sebagai autotrof dan heterotrof jika dilihat dari menghasilkan makanannya. Untuk autotrof itu bisa membuat makanan sendiri, contohnya tumbuhan. Sedangkan heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri, jadi makanannya diambil dari makhluk hidup lain. Nih, untuk yang heterotrof, singa contohnya, ya. Semua hewan itu termasuk heterotrof. Kemudian autotrof itu adalah semua jenis tumbuhan. Nah, untuk jenis makanannya, makhluk hidup dibagi 3, herbivora, karnivora, omnivora. Herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, omnivora pemakan segala. Nah, ini yang tadi aliran energi, bahwa pada makhluk hidup ketika terjadi peristiwa makan dimakan terjadi perpindahan energi, ya, di mana tumbuhan itu akan menghasilkan 10.000 kilokalori. Dari 10.000 kilokalori yang berpindah ke tubuh kelinci ketika dimakan oleh kelinci hanya 1.000 kalori. Kemudian ketika kelinci dimakan oleh ular, 100 kalori yang berpindah dari tubuh kelinci ke tubuh ular. Ketika ular dimakan elang, hanya 10 kilokalori yang berpindah ke tubuh elang, ya. Nah, ini untuk yang aliran energinya. Nah, sampai sini penayangan PPT-nya. Tinggal kalian kerjakan apa yang ada di pertanyaan di PPT. Silahkan dituliskan di buku. Kemudian kalau misalnya menurut kalian materinya ada yang penting, boleh ditulis, ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.